Kami dari awal mengatakan bahwa CSB pasti bebas, CSB pasti bebas, CSB pasti bebas. Faktanya, Siska Iskandar yang bernama Sally Wahyuni, PPKB itu bukan CSB, bukan terdakwa. Jaksa penuntut umum berkata bahwa terjadi tindak pidana penggelapan. Lah, penggelapan yang mana? penggelapan yang mana? Penggelapan yang mana? Penggelapan yang mana? Republik Indonesia yang bersama terdakwa saudari Tiffany dan saudari Claudia yang datang ke rumah saudari Siska Iskandar di Jalan Buraran, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Sedang Tepat, dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dari putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti apakah suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa dapat dipersalahkan. Fungsi hukum acara pidana adalah melaksanakan hukum pidana material. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, dan juga saya mengucapkan selamat berbuka puasa kepada teman-teman media yang pada hari ini yang menjalankan ibadah puasa, juga termasuk bersama rekan kami ya saudara Taufik ya, dan juga kepada semuanya ya yang menjalankan ibadah puasa. Ya, pada kesempatan hari ini saya dari Situmorang SMH didampingi oleh rekan saya bernama Taufik Istirasa. Ya, kami dari kantor hukum Togar Situmorang Lofem, Jalan Pejaten Raya nomor 78, Pasar Minggu, Jakarta Selatan ya. Yang mana pada kesempatan hari ini kami menghadiri ya sidang ya terkait duplik dari penasihat hukum terdakwa ya, yaitu Christopher Stefanus Budianto ya. Yang mana pada kesempatan hari ini juga ya kami telah membacakan ya nota tanggapan kami atau duplik ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mana pada saat ini ya kami membuat hampir sekitar 15 halaman ya terkait tanggapan atau duplik pada sidang hari ini ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, di mana kami coba menyampaikan di sini ya adapun ya duplik kami menanggapi ya atas replik dari jaksa penuntut umum yang sebelumnya yang sudah dibacakan pada tanggal 1 April ya. 1 April 2024 ya, dan makanya pada hari ini juga kami akan menanggapi ya
nota tanggapan atau duplik dari penasihat hukum terdakwa ya, di mana di sini yang poin pertama ya, bahwa terhadap tanggapan pertama ya, menurut jaksa penuntut umum, menurut kami tidak ada unsur pidana ya, di mana sini kami coba menjelaskan sedikit ya, adanya di huruf A bahwa dapat kami bantahkan ya, faktanya berdasarkan berita acara pemeriksaannya BAP penyidik kepolisian di Polda Metro Jaya pada laporan polisi nomor LP-B-6-Romawi-2022-SPKT Polda Metro Jaya ya, tertanggal 15 Juni 2022 berdasarkan ya keterangan saksi-saksi di berita acara pemeriksaan atau yang dikenal istilahnya BAP ya, penyidik kepolisian Metro Jaya atas nama ya saudara pertama Septio Jatmiko Prabowo Putra di kepolisian ya, di mana ada tahapan-tahapan yang memang harus dilalui ya, dan apabila tahapan pertama tidak ditemukan alat bukti ya yang cukup, maka untuk tahapan penyidikan selanjutnya gugur atau dalam kata lain SP3 yaitu surat penghentian penuntutan penyelidikan ya. Dan di huruf F-nya bahwa dalam surat tanggapan ini kami membantahkan juga bahwa penuntut umum tidak tersirat padahal dalam SOP ya dijelaskan terdapat aturan khusus untuk mendakwa seseorang bukan terhadap ya hawa nafsu pribadi ataupun kepentingan lain agar seseorang bisa masuk dalam jerat hukum. Maka saudara penuntut umum ya, di mana kami sudah menyampaikan di persidangan harus lebih hati-hati dalam mendakwa seseorang yang jelas-jelas ya dan yakin terhadap kesalahannya ya. Itu sebagian yang sudah kami sampaikan. Juga di poin 2-nya juga agak sedikit kami sampaikan di sini ya, bahwa terhadap tanggapan kedua ya, menurut jaksa penuntut umum ya, kami di sini coba menyampaikan ya di huruf A-nya bahwa di sini kami membantahkan terhadap faktanya barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan hanya satu bundel perjanjian sewa menyewa ya mobil 1 unit Toyota Alphard warna hitam tahun 2018 ya dengan nomor polisi B73DR ya, di mana di situ telah jelas ya dan menerangkan jika perjanjian, ingat gini, perjanjian sewa menyewa mobil tersebut antara saudari saksi Jessica Indra selaku pihak pertama ya dan PT Pesona ya Trip Indonesia selaku pihak kedua ya. Dan di sini ya seharusnya yang bertanggung jawab penuh adalah saudara Aditya Effendi selaku ya direktur utama daripada PT Pesona Trip Indonesia ya, bukan ya klien kami yaitu Christopher Stefanus Budianto ya. Bahkan ya saudara Aditya Effendi ya sendiri sama sekali belum pernah dimintai keterangan ya, satu pun ya belum pernah dimintai keterangan dan tidak dihadirkan, ingat lagi, tidak pernah dihadirkan di persidangan ya terkait perjanjian sewa menyewa mobil ini. Nah ini ada apa kan gitu ya. Nah makanya nanti juga kita coba muat ya terhadap Mas Hakim untuk coba ya menanyakan tuh kedepannya terkait Aditya Effendi itu bagaimana kan gitu ya. Terus di huruf B-nya bahwa dapat kami bantahkan juga terhadap replik dari jaksa penuntut umum ya, di mana peristiwa pada tanggal 12 September 2020 bukanlah peristiwa pidana, itu adalah murni peristiwa perdata ya, karena penyerahan 1 unit Toyota Alphard warna hitam tahun 2018 dengan nomor polisi B73 ya dalam rangka untuk sewa menyewa atau bisnis rental kendaraan yang di bawah naungan dari PT Pesona Trip Indonesia, dan sini terdaftar pada SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia nomor AHU 00892-AH.02.01 tahun 2016 ya. Dan saudara saksi Jessica Indra telah mengetahui dan telah menyetujui untuk menyerahkan 1 unit Toyota Alphard warna hitam tahun 2018 dengan nomor polisi B73DR disertai ya, ingat garis bawahi, disertai dengan penerimaan uang sewa ya, mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang mulia dengan segala kebiawaan hukumnya berkenan ya untuk memutuskan, sekali lagi ya, berkenan untuk memutuskan pertama menerima nota pembelaan penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya ya, kedua memohon agar terdakwa Christopher Stefanus Budianto dibebaskan atas seluruh tuntutannya, ketiga menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor PDM
ya 24 garing Jakarta Selatan garing EOH.2 garing 2024 batal demi hukum ya. Terus yang keempat, memerintahkan jaksa penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan ya. Yang kelima, membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atau peserta ya, atau menyatakan terdakwa lepas dari tuntutan hukum ya di persidangan. Nah itu aja sih yang kita pesan. Saya boleh nambahkan juga. Oke, boleh. Nah, jadi klien kami merasa ya ditumbalkan oleh pimpinan perusahaan sendiri, ditumbalkan oleh atasan. Setelah kita mengikuti banyak sidang dan pada tanggal 17 kita akan melakukan putusan. Buktinya apa? Kenapa jadi ditumbalkan? Kenapa saya sebagai kuasa hukum CSB mengatakan bahwa CSB ditumbalkan? Pertama, adanya perjanjian sewa menyewa tersebut. Itu perjanjian antara Jessica Iskandar atau Jessica Iskandar selaku pihak pertama kepada PT Pesona Trip Indonesia, bukan kepada terdakwa. Ya. Nah, jadi yang seharusnya bertanggung jawab PT Pesona Trip Indonesia itu adalah pimpinan, bukan bawahan. Direkturnya. Nah, terus juga di dalam tuntutan CSB ini didakwa pasal 372 yaitu penggelapan. Pasal 372 itu pada intinya adalah menguasai barang yang bukan kepemilikan dia, seluruhnya atau sebagian. Jadi dia menguasai. Jadi kita gak berpikir, kita gak usah membahas apakah ini dijual, apakah ini seperti apa menjual, enggak, tapi menguasai. Kenapa kami dari awal mengatakan bahwa CSB pasti bebas? Kenapa? Karena faktanya yang menyerahkan itu adalah asisten dari Jessica Iskandar yang bernama Sally Wahyuni, yang mana pada saat itu yang datang itu pertama Christopher Stefanus Budianto, yang kedua Aditya Effendi, yang ketiga Claudia, yang keempat itu adalah Tiffany yang datang ke situ untuk mengambil mobil tersebut. Dan penyerahannya, yang menyerahkan itu asisten rumah tangga Jessica Iskandar, yang menerima itu adalah Aditya Effendi, bukan terdakwa, bukan klien kami.